Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andrew Dia Saputra, saya dari Keperawatan 5A. Perkenalkan, saya di sini akan menjadi moderator terkait dengan pemaparan materi dari tugas anti KKN, yaitu menjelaskan bagaimana pengertian korupsi dan cara pencegahannya secara sederhana nanti. Yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya ada Inyongki Turututa Galile selaku pemateri, dan ada Cynthia Octaviana selaku observer, dan ada Astri Santi Jangga Jiwa di fasilitator. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu presentasi bisa disampaikan oleh saudara Inyongki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membahas tentang apa itu anti KKN. Anti KKN adalah anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Next. Nah, di sini ada definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapat keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Next. Jadi di sini ada faktor penyebab korupsi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri ada dua bagian, yaitu A, sifat tamak, yaitu sifat tamak yang merupakan sifat yang dimiliki manusia. Di setiap harinya pasti manusia menginginkan kebutuhan yang lebih dan selalu kurang akan sesuatu yang didapatkan. Akhirnya muncul sifat tamak. Sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. Terus B, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu sendiri ini sering dirasakan oleh kalangan manusia di dunia, di mana manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus mengonsumsi kebutuhan tersebut dengan perilaku tersebut. Tidak bisa imbangi dengan pendapat yang diperoleh yang akhirnya terjadinya tindakan korupsi. Faktor eksternal ada 4 bagian, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi. Faktor politik itu sendiri ialah salah satu faktor dalam sebuah politik. Akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Mas Rio, Sam. Yo. Laptopku mati. Ulang. Ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari 4 bagian, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi. Faktor politik itu sendiri adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Di dalam sebuah politik akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapatkan kekuasaan lebih tinggi. Dengan berbagai cara mereka lakukan untuk menduduki posisi tersebut.
Akhirnya munculnya tindakan korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. B. Faktor hukum. Faktor hukum ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Dapat kita ketahui di negara kita sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas lancip ke bawah. Di hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah terbukti bahwa banyak praktek-praktek suap menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah. Sehingga dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa praktek korupsi sangatlah mungkin terjadinya karena banyaknya kelemahan dan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasi sebuah masalah. C. Faktor ekonomi. Sangat jelas faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya tindak korupsi. Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan, apalagi dengan kebutuhan ekonomi itu sangatlah dipentingkan bagi manusia. Bahkan pemimpin ataupun penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan sangatlah ingin memenuhi kekayaan mereka. Di kasus lain, banyak pegawai yang gajinya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, yang akhirnya ketika ada peluang mereka didorong untuk melakukan korupsi. Faktor organisasi. Faktor organisasi ini adalah faktor suatu penyebab terjadinya korupsi. Di suatu tempat pasti ada sebuah organisasi yang berdiri. Biasanya tindak korupsi yang terjadi dalam organisasi ini adalah kelemahan struktur organisasi, aturan-aturan yang dinyatakan kurang baik. Kemudian kurang adanya ketegasan dalam diri seseorang pemimpin. Di dalam suatu struktur organisasi akan terjadi suatu tindak korupsi jika di dalam struktur tersebut belum ada. Next. Di sini. Nah, di sini ada cara sederhana mencegah korupsi. Yaitu A. Pahami segala bentuk korupsi dan lawan. B. Hindari sikap ingin jalan pintas. C. Cari tahu asal-usul hadiah sampai pada kita. D. Kebahagiaan keluarga seringkali terjadi motivasi untuk memperoleh penghasilan lebih. E. Bisa saja uang itu diperoleh suami dari hasil tindak penyuapan, gratifikasi atau pencucian uang. Tahukah kamu, 32% istri langsung membelanjakan uang yang diterima dari suami tanpa menanyakan asal-usulnya. G. Ajarkan dan contohkan sikap anti korupsi pada anak sejak kecil. H. Asah sikap sensitif anak terhadap lingkungan sekitar. I. Biasakan hidup sederhana, mencukupi dari apa yang ada. J. Berani mengatakan tidak pada setiap tindakan tidak jujur. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Saya menjelaskan dari A, bagaimana, yaitu pahami segala bentuk korupsi dan lawan. Jadi seringkali kita sibuk bicara tentang kasus korupsi yang besar-besar dan mengutuk pelakunya, padahal berbagai perbuatan tidak jujur lain berlangsung di depan mata kita. Tanpa kita sadari, bahkan mungkin kita juga melakukannya. Misalnya, suap gratifikasi, pencucian uang, ada undang-undang yang mengatur semua perbuatan tersebut dan siapapun dapat kena jeratnya. Ketidaktahuan mengenai suatu peraturan perundang-undang kurang 10 menit. Bukan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab pidana. Dalam hukum dikenal teori fiksi yang tahu seketika setelah suatu peraturan perundang-undang diberlakukan korupsi. Tidak selamanya berhubungan dengan uang, tapi dapat
berupa barang atau hadiah, keuntungan saham, dividen, obligasi, keuntungan jabatan, keputusan. Contohnya itu seperti perbuatan korupsi yang terkait gratifikasi suap, perbuatan curang, penggunaan fasilitas, konflik kepentingan tersebut. Terus B, hindari sikap ingin jalan pintas. Kebiasaan untuk selalu mencari jalan pintas paling mudah dilihat di jalan raya, mobil dan motor saling serobot tak mau antri, seolah-olah takut tidak kebagian jalan. Apalagi kalau lampu lalu lintas mati. Sikap ambil jalan pintas ini juga muncul saat mengurus KTP, akte kelahiran, dan surat-surat identitas lain. Sering banyak orang menjawab supaya cepat beres atau ucapan terima kasih setelah selesai. Ketika ditanya alasan memberikan uang pembayaran lebih dari yang semestinya, kita tidak menyadari bahwa memberi uang pada melicinkan urusan dengan uang lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang biasa dan pada akhirnya akan menghamburkan pemahaman kita tentang perilaku koruptif. Kebiasaan ini akan dilanjutkan oleh anak-anak kita sampai saat mereka dewasa dan mereka bekerja. Kebiasaan ini kemudian berlanjut dan berkembang dalam skala yang lebih besar. C itu sendiri cari tahu asal usul hadiah yang sampai pada kita. Jadi di sini maksudnya itu kita harus mengetahui asal barang itu dari mana, apakah itu tindakan penyuapan atau tidak. Terus D, kebahagiaan keluarga seringkali menjadi motivasi untuk memperoleh penghasilan lebih. Maka ketika suatu hari seorang istri menerima uang dalam jumlah besar dan suami jauh melebihi jumlah biasa diterimanya setiap bulan, ia menganggap itu adalah rezeki yang harus disyukuri tanpa bertanya apapun tentang asal-usul uang itu. E, bisa saja uang itu diperoleh suami dari hasil tindak penyuapan, gratifikasi, pencucian uang. Nah, jika benar, maka sesungguhnya suami bukan sedang membahagiakan keluarga, tetapi justru mencelakakan dan istri turut mendukung tindakan koruptif ini. Jika dari awal asal-usul hadiah tersebut sudah diusut, tindak pidana korupsi pun dapat digagalkan. Ingatlah apa yang kita lakukan saat ini menjadi contoh dan akan ditiru oleh anak-anak kita. Siapakah kita ketika usia sudah renta menyaksikan anak cucu kita berperilaku koruptif. Nah, di sini F ini, tahukah kamu 32% istri langsung membelanjakan uang diterima dari suami tanpa menanyakan asal usulnya. Hati-hati loh. Seorang istri bisa terlibat dijerat undang-undang suap atau gratifikasi. Jadi hati-hati ya, ini bagi yang sudah berkeluarga itu sering berhati-hati. G, nah ini ajarkan dan contohkan sikap anti korupsi pada anak sejak kecil. Nah, jadi misalnya itu kita tidak boleh mengajar anak itu mencontek, membolos, tidur dalam kelas, kabur dari sekolah, seringkali dianggap sebagai kenakalan anak-anak biasa. Semua orang tua dan pendidikan tahu itu adalah pelanggaran disiplin, tetapi tidak semua tahu bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah salah satu bibit perilaku korupsi. Yang dikorupsi adalah waktu, yang dikorupsi adalah kepercayaan orang tua, yang dikorupsi adalah hasil kerja temannya yang sudah belajar. Sejak kecil, anak harus paham mengenai tanggung jawab dan konsekuensi. Kalau dia tidak belajar, maka hasilnya akan jelek. Menyontek adalah membohongi diri sendiri. Waktu presentasi 3 menit lagi. Sebaiknya ibu tidak langsung memahami bila anak dapat nilai jelek. Studi KPK menemukan fakta bahwa takut dimarahi. Nah, H itu ada asas sikap sensitif anak terhadap lingkungan sekitar. Sikap peduli pada lingkungan sekitar dan dilatih pada anak-anak mulai dari hal-hal yang kecil dan kehidupan sehari-hari. Terus, itu biasakan hidup sederhana. Jadi, kita harus mencukupi dari apa yang ada, memasang
memang sulit menakarkan kebebasan hidup, apalagi bila kita mudah terpengaruh lingkungan, akhirnya berapapun yang kita miliki selalu terasa kurang. Sikap hidup seperti ini mudah sekali berkembang ke arah perilaku koruptif. Nah, J, berani mengatakan tidak pada setiap tindakan tidak jujur. Seringkali karena merasa tidak enak hati, kita terpaksa ikut melakukan tindakan yang tidak jujur. Misalnya kita melihat sendiri atasan melakukan tindakan korupsi, tapi kita tidak berani untuk menegur, apalagi melaporkan kepada pihak penegak hukum. Next. Nah, jadi mungkin itu sekian saja materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Makasih atas materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih presentator ada Nyongki. Sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, saya berikan waktu untuk diskusi berupa 2 pertanyaan yang nantinya akan kita diskusikan, dan berikutnya izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi berikut. Perlu diketahui bahwa tindakan koruptif atau korupsi itu tidak hanya terhadap uang saja, tetapi terhadap sikap kita, sifat kita, yang bahkan dari hal sederhana pun itu bisa dianggap korupsi. Dan tujuan presentasi atau penyuluhan hari ini diharapkan nantinya akan dapat menyadarkan beberapa hal yang selama ini tidak dianggap atau dianggap sepele, bukan masalah korupsi yang besar. Tujuan presentasi hari ini seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata dari presentator dan saya selaku moderator, dan rekan-rekan saya ada Cynthia, Octaviana, dan Astri Santi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk meluangkan hari ini untuk kegiatan webinar ini atau seminar ini. Terima kasih. Selamat pagi.